Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kali ini aku mau coba pick a card ya. Pick a card, pilihan kartu, dan ini fun reading secara umum, jadi nggak akan bisa resonate untuk semuanya. Tapi aku berharap ini bisa bermanfaat untuk kalian dengarkan. Ini hanya prediksi ya, buat hiburan, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke, untuk kalian yang penasaran, ini tentang bagaimana cara kalian menghadapi dia ya. Bagaimana cara kalian menghadapi dia. Jadi di sini aku akan menceritakan tentang sikapnya dia dan gimana cara kamu ya. Ini tentang pesan ya. Pesan yang muncul dari readingan ini adalah untuk cara kamu menghadapi dia. Jadi bagaimana cara kamu menghadapi dia? Di sini aku akan shuffle kartunya dulu. Ini pesan dari kartu ya, bagaimana cara kamu menghadapi si dia. Aku akan shuffle kartunya dulu ya. Dan membaginya ke dalam 4 pilihan kartu untuk bisa kalian pilih. Oke, ada yang kebuka. Jadi ini aku pilih untuk kartu pilihan pertama. Oracle card. Oke, di sini ada 4 pilihan kartu. Seperti biasa, aku biasanya membacakan kartu pertama itu dari yang sebelah kiri ya. Kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan pilih dari keempat kartu ini mana kartu yang menurut kalian cocok sesuai dengan intuisi kalian masing-masing. Untuk yang masih bingung, silakan pause lalu play kembali videonya ya. Oke, untuk yang mungkin pengen hemat kuota atau terlalu kepanjangan, harusnya kalian bisa skip aja videonya, dipercepat aja gitu ya. Kalian bisa percepat aja atau skip videonya. Oke, aku akan bacain untuk kartu pilihan yang pertama. Bagaimana cara kalian menghadapi sikapnya dia ya, menghadapin dia, gimana caranya. Untuk kartu yang pertama di sini. Untuk kartu yang pertama, kartunya ada 4 of Swords ya, 10 of Pentacles, 3 of Wands, the Empress, dan Ace of Pentacles. Aku ngerasanya orang yang kalian hadapi saat ini, dia adalah orang yang memang
mudah sekali baper ya. Dia termasuk orang yang mudah baper, dan di sini dia seseorang yang selalu mengoreksi orang lain, atau dia banyak keluhan, dia banyak mengeluh ya. Dan dia ini termasuk orang yang mudah sadar diri. Dan Ten of Pentacle, dia juga sosok yang memang perfeksionis. Jadi dia punya sesuatu dimana kalau menginginkan sesuatu itu harus sempurna, harus sesuai dengan kriterianya dia ya, cara-caranya dia gitu. Dia punya cara tersendiri ya dalam melakukan sesuatu. Dan dia juga orang yang mungkin suka menunggu. Dia termasuk orang yang senang menunggu atau sabar juga. Dia termasuk orang yang sabar dan suka menunggu orang lain gitu ya. Dalam menunggu dia sabar. Di sini dia orang yang nyaman ya, orang yang nyaman, dan aku ngerasa dia mudah berbagi, bahkan punya jiwa welas asih atau mudah berkorban untuk orang lain ya. Dia orang yang nyaman yang kamu hadapin. Tapi terkadang di saat dia fokus, saat dia bekerja, dia sisihkan nih di mana waktu untuk bekerja, di mana waktu dia bisa memberikan waktu untuk kamu. Jadi dia nggak mau terganggu ya urusannya. Jadi untuk urusan umum ya urusan umum, urusan pribadi ya urusan pribadi. Dia nggak mau apa yang dikerjakan itu bercampur baur atau tercampur aduk gitu ya. Dia orang yang disiplin yang aku lihat di sini. Dia orang yang disiplin. Jadi ini tentang bagaimana cara kamu menghadapi dia. Ini mungkin kamu berkaitan dengan si Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini ya. Di antara mereka mungkin kamu berhubungan dengan mereka. Dan di sini yang aku lihat, kalau kamu mau ngadepin dia ya, caranya dia ini kan punya sifat yang kalau melakukan sesuatu harus sesuai dengan aturannya dia gitu ya, harus sempurna, harus perfect gitu ya. Jadi kamu kalau mau ngadepin dia, kalau nggak mau dikalahkan pendapatnya, maka kamu harus punya argumen, harus pandai-pandai merangkai kata, dan setiap perkataan yang kamu lontarkan ke dia itu harus punya alasan gitu ya. Kamu harus punya alasan yang tepat, baru kamu menang dari perdebatan dengan dia gitu. Dan The Devil ini bisa jadi kamu Capricorn, atau emang ini hanya sekedar energi dari Capricorn ya. Di sini kamu harus pandai-pandai mengatur, harus pandai-pandai mengatur kondisi ya. Berarti kamu harus pandai-pandai memandang sisi dia dulu seperti apa, baiknya seperti apa, buruknya kamu telaah dulu. Sifatnya dia ini bagaimana, buruknya dia apa, kamu harus cari tahu kelemahannya dia ya. Dan The Devil ini biasanya bisa juga kamu harus coba jadi seseorang yang punya sifat perayu ya, perayu agar dia ini mudah tergoda dan mudah goyah oleh kamu. Kalau kamu ingin menarik perhatian dia, kamu bisa dengan mulai menggoda dia atau merayu dia di situ ya, agar dia tertarik ke kamu. Mungkin dia agak kaku. Jadi untuk pilihan pertama, dia ini suka digoda gitu ya. Dia suka dipuji, suka dirayu, dibujung. Jadi kalau kamu sering kali bikin dia senyum, kamu sering kali bikin dia itu ketawa, di situ dia akan tertarik dengan kamu gitu ya. Dan Ten of Cup, dia senang kalau kamu nemenin dia di sini ya. Jadi kamu ngadepin dia itu ya, kamu temenin dia terus, kamu tahu kondisi mood dia seperti apa, kamu harus tahu dia itu perasaannya lagi apa saat ini, harus bisa menyesuaikan. Tapi kalau dia lagi marah, lagi kesel ya, coba untuk menjauh dulu, jangan didekati ya, karena dia akan semakin marah gitu. Dan The Chariot, mungkin saat mood dia bagus, mood kamu tidak bagus di situ,
dia akan terpengaruh ya. Dia akan terpengaruh. Jadi kamu harus pandai-pandai menyesuaikan mood dia. Walaupun kondisinya kamu itu lagi males ya, lagi males ngobrol sama dia, atau males terus-terus ngerayu dia atau ngegoda dia, cari trik-trik tertentu gitu ya. Kamu males, kalau di situ kamu cuekin dia, ya dia makin cuek, balik lagi cuek ke kamu. Dia nggak peduli. Jadi dia ini selalu butuh dipancing gitu ya orangnya. Dan Four of Pentacles, dia juga orang yang mungkin di sini dia pekerja keras ya, makanya dia suka orang yang hemat. Kamu jangan tunjukkan kamu hobi belanja, kamu hobi beli-beli barang mahal, karena orang yang pertama ini kalau lihat kamu itu terlalu boros, dia menilainya kalau dia dekat sama kamu nantinya ya, dia akan kehidupannya akan kacau ke depannya gitu ya. Jadi dia butuh seseorang yang bisa hemat, nggak buang-buang uang. Ini untuk orang yang pertama. Dan kamu di sini ada strength, ini bisa jadi kamu Leo atau emang energi Leo ya. Leo itu termasuk orang yang kuat. Jadi kalau kamu ngadepin sikap dia, kamu harus jadi seseorang yang kuat, tangguh gitu. Dan kamu harus tunjukin bahwa kamu itu bisa kuat dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Karena dia ini orangnya terlihat kuat, tapi sebenarnya dalam hatinya dia mudah rapuh ya. Dia fisiknya kuat, dia suka orang yang bisa membimbing dia dan bahkan lebih kuat dari dia gitu ya. Kalau kamu di sini dewasa, kamu kuat, kamu pandai mencari solusi dari setiap masalah, apalagi kamu punya solusi untuk masalah dia, dan itu masuk akal bagi dia, maka dia bisa memilih kamu. Tetapi di sini sarannya ada free yourself ya. It's time to take back control of your life ya. Jadi di sini bebas menjadi dirimu sendiri. Ini adalah waktu untuk mengontrol dirimu ya, bisa mengontrol dirimu, bisa mengontrol hidupmu. Di sini memang kamu harus bisa mengikuti mood dia, baru kamu tahu gimana caranya dekat sama dia. Kalau dia lagi buruk, kamu bisa coba untuk jadi sosok yang dewasa ya. Kalau dia moodnya lagi buruk, dia lagi jatuh. Tapi kalau dia moodnya lagi senang, lagi baik, kamu bisa jadi seseorang yang konyol di sini. Jadi dia berubah-ubah moodnya gitu ya. Sebisa-bisa kamu, kadang dia bisa marah tiba-tiba. Namun kamu bisa merubah dirimu untuk bisa membuat dia selalu nyaman sama kamu. Tapi di sini kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri. Ya, lakukan sesuatunya dengan tulus, bukan atas dasar karena kamu ingin agar dia selalu bertahan dengan kamu. Karena di sini dia pun harus bisa menyesuaikan dirimu. Tapi kalau untuk di awal-awal nggak apa-apa, kamu tarik perhatian dia, kamu buat dia nyaman. Dan setelah dia nyaman, maka dia harus bisa menerima kamu yang seadanya, kamu yang apa adanya. Dia akan coba seperti itu. Ya, jadi ini orang butuh kamu pancing dulu. Setelah dia nyaman, barulah dia mau berubah dirinya untuk bisa memahami kamu. Seperti itu sifatnya ya. Ini untuk orang di pilihan yang pertama. Cara menghadapi dia. Untuk kartu pilihan kedua, bagaimana cara menghadapi dia? Ini ada The Hierophant, Nine of Wands, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, dan Ace of Cups, The Hangman, King of Cups. Di sini ada Ace of Cups dan Five of Wands. Oke, untuk kamu yang pilih kartu kedua, dia ini termasuk orang yang religius ya. Di sini mungkin kamu berkaitan dengan si Taurus, atau memang di sini energi Taurus ya.
atau di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo di antara mereka ya. Dan orang-orang ini untuk kartu pilihan yang kedua ya, The Hierophant, di sini dia adalah orang yang religius atau punya jiwa spiritual yang tinggi ya. Dan aku ngerasa dia ini adalah seorang yang pejuang keras atau dia punya pertahanan yang sangat tinggi ya di sini ya. Dan orang ini kadang dia mampu mengimbangi orang lain, tapi dia kadang juga susah untuk bisa memutuskan sesuatu ya. Dia juga termasuk orang yang beruntung ya. Ada Wheel of Fortune, dia termasuk orang yang beruntung dan dia mengalami banyak sekali perjalanan, pengalaman ya, kisah dalam hidupnya. Jadi orang yang punya banyak pengalaman. Dan di sini aku lihat sepertinya dia seseorang yang mungkin baik dalam hal materi. Aku menilainya seperti itu ya. Dan untuk kamu, bagaimana sih cara menghadapi dia? Di sini Ace of Cup, The Hangman, King of Cup, Ace of Cup, Wands ya, Five of Wands. Di sini banyak dari kalian mungkin energinya bisa aja ini elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, atau Aries, Leo, Sagittarius. Untuk kalian, dia di sini butuh seseorang yang tulus ya. Jadi cara kamu menghadapi dia, lakukan sesuatu dengan tulus ya, dengan tidak dibuat-buat, dengan apa adanya, dengan kejujuran, dengan diri kamu yang sebenarnya. Itu yang dia suka. Dan Ace of Cup, dia adalah orang yang di sini bukan dia ya, tapi yang harus kamu lakukan ke dia adalah melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Di sini memang dia ini orang yang mudah bimbang, walaupun dia mampu mengimbangi orang lain, tapi kamu harus punya tujuan yang jelas. Kalau ingin bertahan dengan dia, apalagi dalam perdebatan, kamu harus punya tujuan yang jelas ya. Kamu harus teratur ke depannya harus seperti apa, jalan apa yang kamu pilih, cara apa yang kamu pakai. Di situ kamu harus jelas, karena dia orang yang penuh dengan kejelasan. Dan dia juga suka sesama orang yang religius, dia juga suka sesama orang yang punya spiritual ya. Jadi dia suka orang yang memang bisa mengikuti jalannya dia. Namun dia juga orang yang suka kebebasan. Jadi kalau kamu sama dia, dia sebenarnya tidak ingin mengatur kamu untuk menjadi seperti ini, jadi seperti itu. Kamu bisa jadi diri kamu apa adanya, tetapi dalam batas wajar gitu ya. Kalau menurut dia wajar kamu melakukan itu dan punya alasan tertentu ya, it's okay, kamu bisa melakukannya. Dan dia suka orang yang tidak gampang mengeluh. Jadi apa yang sudah terjadi, kalau kamu ngerasa misalnya kamu capek ikutin dia atau kamu punya keluhan, di sini dia pasti akan bilang, kalau capek ya jangan dikerjakan gitu ya. Dia pasti akan bilang gitu, kalau capek ya jangan dikerjakan, lupakan saja. Dan dia suka seseorang yang punya semangat juang yang tinggi, yang selalu fighting gitu ya. Dia suka orang yang seperti itu. Jadi kamu ngadepin dia ini ya dengan caramu sendiri, tapi tetap di jalur yang benar, dan ini sesuai dengan pemikiran dia. Jadi kamu melakukan sesuatu harus punya alasan. Kamu membebaskan dia melakukan sesuatu, dan dia pun akan membebaskan kamu melakukan sesuatu. Dan semua itu sudah dipertimbangkan dengan matang ya. Di sini dia lebih suka seseorang yang tidak banyak bicara. Boleh kamu banyak bicara, tapi dalam kondisi kamu sedang bercanda dengan dia. Dan dalam bercanda pun dia termasuk orang yang kadang dia bisa tiba-tiba candaan kamu bisa dijadikan bahan pembicaraan untuk dia. Namun bisa juga kalau kamu salah, kamu akan dikritik oleh dia. Tapi kalau ada saat dimana kamu kesal dengan dia, di sini dia akan coba untuk sadar diri kalau kamu lagi kesal sama dia gitu.
Ini untuk kartu kedua. Ada calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring together ya. Di sini kamu bisa mengkonfirmasi ya. Kamu bisa coba untuk apa ya? Aku ngerasanya kamu kelopkan diri sama dia. Kamu belajar masuk ke dunianya dia. Dan juga aku ngerasa ini mungkin kalian adalah hubungan soulmate juga ya. Untuk yang kartu kedua ini, aku ngerasa kamu hubungan soulmate. Calling in your soulmate. Mungkin ini panggilan dari soulmate atau dia ini soulmate-mu. Jadi dia adalah jawaban dari doamu. Seseorang yang selama ini kamu cari. Dia adalah gambaran dari soulmate-mu. Cobalah untuk bisa apa ya? Mengenali dirimu sendiri. Gimana caranya agar kamu itu tahu dunia dia itu seperti apa, keinginan dia. Jadi di sini kamu harus masuk ke dunia dia dulu ya. Ini orang kalau udah luluh, dia akan coba membebaskan kamu untuk memilih jalanmu, tetapi tetap di jalur yang benar gitu. Harus punya alasan. Kalau kamu pun melakukan kesalahan, di sini dia akan mencari tahu alasannya apa kamu melakukan itu. Dan kalau kamu benar ya terserah, lakukan saja. Mungkin dia akan seperti itu ya. Kalau kamu benar ya lakukan saja. Walaupun itu salah menurut dia. Tapi ya tanggung resikonya sendiri gitu ya. Intinya di sini dia suka orang yang apa adanya, yang terbuka, tidak dibuat-buat. Seseorang yang tidak mengatur. Jadi dia sama-sama tidak ingin diatur ya gitu. Jadi kamu jangan sampai mengatur dia. Kalaupun dia mengatur kamu akan sesuatu hal ya, kamu bebas juga mengatur dia tentang hal yang hampir sejenis dengan aturannya dia gitu. Dia juga tidak suka yang pengeluh. Dia suka seseorang yang punya semangat. Kalau kamu mengeluh, lebih baik kamu tinggalkan saja, itu pikiran dia. Cari yang bisa kamu kerjakan ya. Dia sosok yang nggak mudah nggak mudah goyah ya. Dia punya pendapat sendiri. Walaupun kadang dia ini suka bingung dalam mengambil keputusan, tapi dia punya pemikiran yang tajam dan matang. Dia seseorang pejuang yang punya pertahanan sangat kuat ya. Dan aku ngerasa ini kalian bertemu dengan soulmate ya untuk kartu yang kedua ini. Cara ngadepin dia ya jadilah diri kamu apa adanya. Tidak dibuat-buat. Tidak ada kebohongan. Itu saja ya untuk kartu pilihan yang kedua. Selanjutnya untuk kalian yang pilih kartu ketiga, bagaimana cara menghadapi dia? The Sun, Three of Pentacles, Ten of Swords, King of Wands, Queen of Pentacles. Kartunya dia di sini adalah Two of Wands, Ten of Wands, Seven of Swords, The Magician, Ace of Wands. Di sini kamu menghadapi seseorang yang ceria ya. Seseorang yang ceria. Seorang pemimpi. Dia ini adalah seseorang yang suka melakukan hal-hal baru, suka mencoba ya. Dia seseorang yang berani dan suka mencoba-coba sesuatu. Kartu yang ini ya. Memang dia seseorang yang suka mencoba-coba, tetapi kalau situasinya genting, dia lari. Menurut dia tidak sesuai dengan aturannya dia, ya dia pergi. Kalau hal menyakitkan datang pada dia, dia nggak mau deketin gitu ya. Ten of Swords, dia adalah seseorang yang tiba-tiba bisa berubah kalau kondisinya tidak baik untuk dia rasakan.
Dan dia ini termasuk orang yang ambisius ya. Kalau ingin ya harus dia dapatkan. Tapi kalau ngerasa itu udah nggak layak dia ambil, dia pertahankan, dia tinggalkan begitu saja. Queen of Pentacle dia termasuk orang yang royal dan pemberi ya. Mungkin dia memberikan sesuatu dalam hal materi, atau di sini dia berbagi pengetahuan. Dia suka berbagi pengetahuan. Untuk orang ini, cara menghadapi dia ya, Two of Wands, Ten of Wands, Seven of Swords, The Magician, dan Ace of Wands. Di sini kamu berkaitan dengan Virgo, Taurus, Capricorn, atau Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Aquarius, Libra, Gemini. Dan di sini, atau bisa juga itu hanya sekedar energi ya. Kamu ngadepin dia ya. Aku ngerasa dia ini orang yang tiba-tiba datang dan pergi juga ya. Di sini memang sulit untuk merubah diri ya. Jadi cara kamu yang harus dilakukan untuk ngadepin dia, kamu harus punya keputusan. Kalau memang ingin bertahan sama dia, pertahankan. Tapi kalau kamu ngerasa dia ini udah jadi beban dalam hidup kamu ya, tinggalkan. Harus punya keputusan yang pasti. Tapi kalau kamu bertahan ya jangan mengeluh dengan kondisi dia yang datang dan pergi. Untuk kartu yang ketiga. Jadi kamu harus punya keputusan yang jelas. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah memutuskan, jangan ragu-ragu. Karena aku ngelihatnya kamu mungkin orang yang penuh keraguan-raguan gitu ya. Ten of Wands, kamu ngerasa udah ada beban nih kehadiran dia selama ini. Ada yang mencurigakan mungkin. Mungkin kamu ngerasa ada pengkhianatan. Ya, hati-hati dengan orang ini, karena bisa aja dia berkhianat dengan kamu. Karena ada Seven of Swords keluar di sini ya. Hati-hati, takutnya ada pengkhianatan, jadi bukan hanya kamu yang dekat sama dia, tapi ada yang lain. Jadi hati-hati. Ini pengkhianatan bukan hanya soal hubungan, tetapi bisa juga keuangan ya. Dibodohi atau dimanipulasi keuangan kamu, atau di sini kamu dieksploitasi dia untuk nyari duit gitu. The Magician, ada perubahan. Magician di sini. Kalau kamu ingin bertahan sama dia atau cara ngadepin dia ya, kamu harus punya trik. Kamu harus pintar-pintar menarik perhatian dia terus ya. Kamu harus bisa menarik terus untuk dia ya. Di sini kamu punya cara, kamu menggunakan banyak cara gitu, karena dia senang dengan hal-hal baru gitu. Jadi kamu harus punya cara ya, untuk bisa selalu membuat dia senang dengan kamu, maka dia akan bertahan. Tapi memang di sini kamu harus jadi sosok yang benar-benar pejuang keras ya, dalam bertahan, karena dia akan bertahan dengan kamu yang berjuang untuk dia. Tapi memang sulit kali ya dalam bertahan, karena kamu melewati banyak rintangan kalau sama dia ini. Memang ada banyak rintangan yang kamu harus hadapi, dan ini akan sangat sulit kamu jalani. Ibarat kamu harus melewati sebuah gunung, tapi kalau gunung itu berhasil kamu lewati, maka kamu akan dapat keberhasilan. Dan ini juga seperti durian runtuh ya, bisa beruntung atau menyakitkan. Hati-hati terhadap pengkhianatan dia, karena sepertinya aku lihat kamu sangat menyayangi orang ini ya. Untuk kartu ketiga, Oracle cardnya ada Makes the efforts, great love is worth taking the step your guide to take. Di sini kamu harus punya cara sendiri ya, agar dia selalu memperhatikan kamu dan selalu ingin bersama kamu, nyaman dengan kamu. Tapi di sini aku ngerasanya, kalau kamu masih ingin bertahan ya iya, kamu harus punya banyak trik ya, agar dia selalu nyaman dengan kamu. Cara-cara baru, karena dia suka hal-hal baru. Mungkin ini bisa juga berkaitan dengan seks juga ya. Jadi kamu harus punya cara-cara yang menggairahkan agar dia betah sama kamu gitu. Kalau enggak ya itu, dia mencari hal-hal baru dan mencoba dengan yang lain gitu ya. Dia coba untuk cari seseorang yang lebih menggairahkan dari kamu.
orang ini moodnya memang berubah-ubah. Dan dia juga tipenya sepertinya mudah tergoda ya. Pandai merubah sesuatu. Kalau ngerasa kamu udah nggak betah sama dia, udah banyak cekcok di situ, dia akan mulai pergi. Kadang mungkin dia dekat sama yang lain dan kamu terabaikan di sini. Itu ya, kamu harus pandai-pandai membuat dia terperangkap dalam jeratan kamu, ibaratnya gitu. Maka dia akan sulit pergi dari kamu. Tapi kalau kamu ngerasa dia sudah mulai berubah dan kamu udah kecewa dengan dia, atau di sini dia sudah punya yang lain ya. Kalau dia sudah punya yang lain, mengkhianati kamu, lebih baik kamu tinggalkan. Karena di sini kamu akan selalu terbebani menghadapi banyak kesulitan. Dia tetap mencari yang lain. Dan kamu hanya sebagai tempat pelampiasannya aja nantinya. Oke? Dia memang suka berbagi dan dia baik. Dia punya cara tersendiri untuk dekat dengan orang, atau orang akan suka sama dia. Tapi kalau kamu terlalu menggunakan hati di sini, tidak menggunakan ketajaman pikiranmu, maka kamu yang akan kecewa. Ini untuk kartu yang ketiga ya. Kamu harus punya keputusan yang pasti nih. Antara kalau memang kamu ingin putuskan, pergi dari dia, kamu harus tegas, jangan kembali lagi, jangan terpengaruh. Tapi kalau kamu ingin bertahan, kamu harus punya cara atau trik baru agar dia betah sama kamu. Oke, ini untuk kartu yang ketiga. Untuk kalian yang pilih kartu keempat, di sini ada Two of Swords, The Hermit, The Star, Three of Cups. Di sini ada Five of Cups, Six of Swords, The Fool, The Tower, Ace of Wands, King of Swords. Kartu yang keempat di sini Two of Swords. Kamu bisa berkaitan dengan si Aquarius ya, ada The Star. Dan di sini juga ada si Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Atau hanya sekedar energi. Untuk kamu yang pilih kartu keempat ya, dia ini kadang mudah mengeluh kalau kondisinya terpuruk. Dia mudah sekali down ya, mudah jatuh. Dan dia ini adalah sosok pejuang juga. Dalam segala situasi dia coba untuk bersabar, walaupun dia pemarah juga ya. Dia sosok yang penyayang. Dan juga di sini sosok yang senang mendambakan keberhasilan, suka dengan keberhasilan. Namun dia orang yang penyedih ya, mudah bersedih. Dia takut kehilangan seseorang. Tapi kadang dia juga suka dengan berbagai macam orang, ibaratnya suka dekat dengan banyak orang gitu ya. Dia suka dekat dengan banyak orang. Dan dia orang yang takut kehilangan, terutama orang yang dia sayang. Tapi di sisi lain ada juga yang dia punya seseorang yang dia sayang, tapi dia dekat sama yang lain, tapi dua-duanya gak mau ditinggalin gitu ya. Untuk kartu yang keempat. Dan Six of Swords, The Fool, The Tower, Ace of Wands, King of Swords. Bagaimana cara kamu ngadepin dia ya? Six of Swords ini kamu harus bisa menghindari orang ini ya. Kamu harus bisa menghindari dia. Dan aku ngerasa jangan ada keraguan-raguan. Kalau kamu masih bertahan dengan dia, dia memang menyayangi kamu, bahkan kamu mungkin mengenal dia sangat dalam ya perasaannya gitu. Kamu mengenal dia dan sangat dalam perasaannya, namun di sini dia punya sifat dimana dia mungkin nggak cukup sama satu gitu ya, tapi dia takut juga ditinggalkan. Nah, yang kayak gitu dia berhak untuk kamu pertahankan karena dia nggak punya tujuan, dia nggak bisa punya keputusan.
ini adalah tower kamu ya. Di sini kamu harus bisa melepaskan dia. Kamu harus bisa melepaskan dia. Dan memang sesuatu ini sudah lama mungkin kamu rasakan, kamu jalani, tapi ya semua nggak akan berubah kalau kamu tidak memutuskan. Kamu harus punya keputusan ya. King of Swords, makanya King of Swords di sini ini kamu harus banyak memahami dirimu sendiri, kenali dirimu ya, dan cintai dirimu. Coba kamu cari saran dari orang-orang terdekat, kira-kira kamu pantas nggak mempertahankan dia, karena orang ini seringkali membuat kamu seperti ditarik ulur hatinya, di PHP-in. Kadang kamu ngerasa kamu juga akan susah lepas dari dia, tapi di sisi lain kamu ngerasa bahwa kamu dibodohi oleh dia, kadang gitu ya. Kamu seolah cuma dimain-main aja oleh dia. Kalau untuk sayang, memang dia sayang sama kamu, tapi kamu berhak dapatkan seseorang yang punya keputusan pasti, tidak bercabang ya cintanya. Di sini sarannya, kamu menghadapin dia ini, kamu harus hindari orang yang seperti ini. Kecuali kalau dia punya keputusan yang pasti, punya kejelasan hubungan. Hindari ya. Kamu berhak menjalani kehidupan baru yang bisa membuat kamu bahagia. Untuk sesuatu yang sudah tidak bagus kamu pertahankan, ya lupakan saja dia. Aku ngerasa kamu ingin merubah diri dan kamu lelah dengan kondisi kamu saat ini. Memang belum ada perubahan. Ketika kamu ingin pergi, kamu balik lagi bertahan sama dia. Terus kamu cekcok lagi, ribut lagi. Di situ kamu butuh penyelesaian ya, ada King of Swords, penyelesaian terhadap hubungan ini. Harus ada ketegasan. Kamu pernah putuskan untuk pergi, tapi kamu menoleh lagi. Dan religious pastor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi ini sepertinya kamu sedang melewati perjalanan spiritual, atau kamu meningkatkan religiusnya kamu. Untuk kamu yang memang belum sadar ya akan dirimu di sini, mungkin kamu terlalu mencintai dia sehingga kamu tidak sadar bahwa kamu juga berhak dicintai dan dimengerti ya, bukan hanya sekedar ucapan sayang. Ini adalah faktor dari religius ya, religius faktor. Jadi mungkin ini adalah perjalanan di mana kamu harus menyadari bahwa kamu berarti, bahwa ada seseorang di luar sana yang lebih menghargai kamu dibanding dia ya. Untuk kartu pilihan yang keempat, cintai dirimu sendiri, hargai dirimu. Kamu berhak bahagia, bukan untuk dipermainkan, di PHP-in. Bukan hanya diberi ucapan sayang, tetapi tidak ada pembuktian. Dan dia masih mencari yang lain. Seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, maka dia tidak akan membagi perasaanmu untuk yang lain. Itu ya, yang jelas. Kalau dia masih membagi perasaan dengan yang lain, intinya cinta dia terhadapmu hanya separuh hati. Oke? Untuk kamu yang pilih kartu keempat, mungkin aja kamu dari energi Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi bisa juga itu hanya sekedar energi. Hati-hati ya. Kadang yang kamu lihat sepertinya dia soulmate-mu, dia ditakdirkan untuk kamu, bukan berarti dia yang terbaik untuk kamu. Ada yang kamu pilih tetapi dia buruk untukmu. Ada yang kamu abaikan tetapi sebenarnya dia baik untukmu. Jadi kadang dia datang hanya sebagai cara Tuhan mengajarkan kamu agar bisa lebih dewasa, agar kamu bisa mengenali dirimu sendiri, mengenal Tuhanmu ya. Oke? Ini adalah perjalanan hidup mungkin tentang spiritualnya kamu yang keempat. Gak akan bisa resonan untuk semuanya, tapi aku berharap ini bisa bermanfaat untuk kalian dengarkan ya. Terima kasih yang udah stay watching di channel ini. Semoga ini cocok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.